Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfiadi Khairuddin Ibrahim Maksai, mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan NIM 240103020122. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang konsep integrasi ilmu, asal-usul dan perkembangannya, para tokohnya, serta membahas perbedaan pandangan antara Sayyid Husin Nasr dan Ismail Raji Al-Faruqi dalam upaya islamisasi ilmu. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu integrasi ilmu. Integrasi ilmu adalah upaya untuk menghubungkan dan menyatukan antara ilmu agama dan ilmu umum secara harmonis. Artinya ilmu tentang dunia dan ilmu tentang agama itu tidak bisa dipisahkan, karena pada hakikatnya semua ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Munculnya gagasan integrasi ilmu ini dipicu oleh berkembangnya sistem pendidikan barat yang sekuler, yang memisahkan ilmu dunia itu dari nilai-nilai agama. Di dunia Islam, gagasan ini mulai diperbincangkan secara serius pada abad ke-20 sebagai respon terhadap sekularisasi yang dianggap menggerus nilai-nilai Islam dalam kehidupan umat. Asal-usul konsep ini sebenarnya sudah ada sejak Islam lahir. Dalam Islam, menuntut ilmu itu adalah ibadah, baik itu ilmu agama seperti fikih dan tafsir, maupun ilmu dunia seperti kedokteran atau astronomi. Semua dianggap bagian dari ibadah kepada Allah. Perkembangannya dari dulu hingga kini, integrasi ilmu telah menjadi perhatian banyak institusi pendidikan Islam modern. Banyak kampus Islam seperti UIN, IAIN, universitas-universitas Islam lainnya menerapkan model integrasi ini dalam kurikulum mereka. Adapun tokoh-tokoh yang berbicara tentang integrasi ilmu ini itu seperti Ismail Raji Al-Faruqi, Sayyid Husin Nasr, dan Sayyid Muhammad Naqi Alatas. Meskipun ada juga tokoh-tokoh pemikir Islam kontemporer lainnya. Lanjut ke bagian kedua, yaitu masalah-masalah dalam integrasi ilmu. Dalam prakteknya, upaya integrasi ilmu ini menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah perbedaan metodologi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama biasanya berbasis pada wahyu dan otoritas teks, sementara ilmu sains berbasis observasi empiris dan eksperimen. Selain itu, ada juga masalah epistemologis, yaitu perbedaan dalam cara memperoleh pengetahuan. Tidak semua konsep ilmu modern mudah disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagian kalangan juga mengkritik integrasi ilmu karena takut akan terjadi pencampur adukan yang membingungkan antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, integrasi ini diperlukan untuk dilakukan secara hati-hati dan kritis, dan dengan tetap menjaga prinsip dasar Islam. Lanjut ke bagian ketiga, yaitu adalah perbedaan pandangan Sayyid Husin Nasr dan Ismail Raji Al-Faruqi. Jadi sekarang saya akan membahas tentang perbedaan cara pandang antara Sayyid Husin Nasr dan Ismail Raji Al-Faruqi dalam upaya islamisasi ilmu. Yang pertama itu Sayyid Husin Nasr. Itu beliau menekankan pentingnya sakralisasi ilmu. Menurut Nasr, masalah utama ilmu modern adalah karena telah kehilangan dimensi spiritualnya. Ilmu modern menjadi kering, materialistik, dan terpisah dari nilai-nilai ketuhanan. Solusi yang ditawarkan Nasr adalah mengembalikan ilmu kepada asalnya, yaitu kepada Allah. Dalam pandangan beliau, semua ilmu harus memiliki dimensi spiritual, karena kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Nasr banyak terinspirasi dari filsafat perennial yang meyakini bahwa kebenaran itu bersifat abadi dan tidak berubah. Yang kedua, Ismail Raji Al-Faruqi. Beliau ini fokus pada konsep islamisasi ilmu. Yang saya tulisin tadi kan beliau tuh menekankan pentingnya sakralisasi ilmu.
Sedangkan Ismail Raja Al-Faruqi ini, beliau itu fokus pada konsep islamisasi ilmunya. Menurut Al-Faruqi, kita perlu mengislamkan seluruh disiplin ilmu modern. Artinya, itu mengubah dasar-dasar ilmu tersebut supaya sesuai dengan prinsip Islam. Al-Faruqi bahkan menawarkan langkah-langkah praktis seperti merevisi kurikulum, menulis buku ajar baru yang berbasis nilai-nilai Islam, dan membangun tradisi ilmiah yang islami. Jadi, secara garis besar, Nasr ini ingin membenahi roh atau roh ilmu agar kembali sakral. Sedangkan Al-Faruqi itu ingin membenahi struktur ilmu secara praktis dan sistematis agar sesuai syariat Islam. Jadi kita masuk ke kesimpulan, yaitu integrasi ilmu adalah langkah penting untuk menjaga agar ilmu yang kita pelajari tidak sekadar bermanfaat duniawi, tetapi juga membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami perbedaan pandangan antara Sayyid Husain Nasr dan Ismail Raja Al-Faruqi, kita bisa lebih kritis dan bijak dalam membangun pendidikan Islam di masa depan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.